Halo, selamat pagi, siang, atau malam dokter, evaluator, dan fasilitator, serta penonton lainnya. Perkenalkan, kami dari SGDB 6 akan mempresentasikan mengenai suatu judul yakni Subcutaneous Mycosis. Fungi termasuk salah satu organisme eukariotik yang secara morfologis dapat berbentuk yeast, molds, ataupun kombinasi dari keduanya. Mikosis sendiri adalah infeksi akibat fungi dan subcutaneous adalah lapisan subkutaneous kulit. Sehingga jika digabung, subcutaneous mikosis adalah infeksi jamur pada lapisan subkutaneous kulit. Penyakit infeksi fungi sendiri memiliki prevalensi yang cukup tinggi, yakni 13 juta terinfeksi dengan 1,5 juta kematian. Infeksi subcutaneous mikosis juga berpotensi dalam menyebabkan infeksi sekunder lainnya, seperti infeksi bakteri, dan berpotensi juga mengalami infeksi sistemik mikosis, yakni infeksi yang sudah menyebar ke bagian dalam tubuh lainnya. Subcutaneous mikosis sendiri memiliki beberapa jenis, seperti sporotikosis, mycetoma, chromoblastomycosis, hypomycosis, lobomycosis, rhinosporidiosis, dan entopitromycosis subcutaneous. Definisi mikosis. Mikosis merupakan salah satu bentuk infeksi yang disebabkan oleh fungi. Manusia bisa terinfeksi fungi baik secara tidak sengaja terhirup spora dari jamur maupun bersentuhan langsung dengan fungi atau benda yang terpapar fungi. Selanjutnya adalah subcutaneous mycosis. Subcutaneous mycosis merupakan salah satu jenis mikosis atau infeksi fungi pada bagian kulit ataupun jaringan subkutan. Nah, jenis mikosis ini yang menginfeksi bagian subkutan. Namun, apabila dibiarkan dalam waktu yang lama, mikosis ini akan menyerang organ bagian dalam dan menjadi sistemik mikosis. Subcutaneous mikosis ini disebabkan oleh fungi yang biasanya tumbuh di daerah tanah, dedaunan, ataupun benda-benda organik lainnya. Nah, jenis-jenis dari subcutaneous mikosis ini yaitu ada yang pertama mycetoma, sporotrichosis, chromoblastomycosis, pyohypomycosis, lobomycosis, rhinosporidosis, dan entomophytomycosis. Baik, yang pertama merupakan mycetoma. Mycetoma merupakan salah satu jenis penyakit kronis yang menyerang bagian kutaneus, subkutaneus, bahkan jaringan di dalam tubuh apabila sudah parah. Mycetoma sendiri dapat dibagi menjadi dua, yang disebabkan oleh bakteri atau disebut dengan actinomycetoma, atau yang disebabkan oleh fungi, yang disebut dengan eumycetoma. Dengan 60% total kasus, yaitu didominasi oleh actinomycetoma. Untuk epidemiologi dari penyakit ini merupakan penyakit neglect tropical disease atau yang disebut dengan NTD, yang menunjukkan penyebaran penyakit ini berada pada daerah tropis. Total kasus di seluruh dunia mencapai 19.494 yang menyerang orang di sekitar umur 15-30 tahun. Tingginya kasus ini dapat disebabkan karena media transmisinya yaitu tanah. Kemudian etiologinya penyakit ini sesuai namanya tadi yang dibagi menjadi dua, actinomycetoma dan eumycetoma, itu dapat disebabkan oleh bakteri seperti Nocardia brasiliensis, Nocardia transvalensis, Actinomadura madurae, Actinomyces israeli, dan juga yang disebabkan oleh fungi seperti Acremonium falciform, Cylindrocarponescens, Aspergillus nidulans, dan Pyrenochaeta romeroi. Next slide. Untuk gejala klinisnya dapat dibagi menjadi 3 sesuai dengan tingkat keparahannya. Untuk tingkat keparahan ringan, gejalanya yaitu gatal, sedang yaitu sinus, atau benjolan yang berisi butiran halus, dan yang berat yaitu adalah kematian sel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sporotrikosis. Sporotrikosis itu disebabkan oleh fungi yang bernama Sporotrix kenki, yaitu adalah sejenis fungi dimorfik. Terdapat 2 jenis atau 2 bentuk Escherichia, yaitu bentuk hival yang terbentuk dari temperatur kurang dari 37 derajat Celcius dan badingis yang tumbuh di suhu 37 derajat Celcius atau lebih. Karakteristik morfologi ini penting dalam mengidentifikasi perubahan dari bentuk jamur sampai ragi. Ada beberapa jenis Escherichia kompleks sering ditemukan di Amerika, Asia, dan Afrika. S. brasiliensis ditemukan di Brasil dan diketahui berasal dari transmisi kucing. S. mexicana dan S. globose juga ditemukan di seluruh dunia. Sporotrichosis disebabkan oleh
oleh eskenki yang muncul karena inokulasi tanah, tumbuhan, dan sumber organik yang terkontaminasi oleh fungus. Eskenki bisa diisolasi dari tanah, tumbuhan, atau produk tumbuhan. Infeksi bisa terjadi saat ada transmisi dari hewan dan transmisi zoonotik yang diasosiasikan dengan cakaran atau gigitan dari kucing yang terinfeksi. Sporotrikosis bisa menyerang siapa saja tanpa kenal umur maupun kelamin dan tergantung pula dari pekerjaan yang melibatkan tanah, tanaman, maupun hewan. Di Uruguay, sporotrikosis ditemukan lebih sering pada laki-laki dan pemburu armadillo, sedangkan di India lebih sering pada perempuan karena di sana perempuan lebih sering terlibat di pekerjaan agrikultural. Next slide. Lalu untuk gejala klinisnya, sporotrikosis memiliki periode inkubasi selama beberapa hari sampai 3 bulan setelah paparan. Infeksi bisa dibagi menjadi sindrom yang berbeda seperti cutaneous, pulmonary, dan disseminated atau sebaran. Cutaneous syndrome muncul dari trauma minor dari fungus kulit yang sering ditemukan pada tukang kebun mawar. Lesi awal adalah erythematus papulodulations yang mulus atau verrucous dan melibatkan sistem peredaran limpatik. Lesi biasanya tanpa rasa sakit, bahkan jika terjadi ulceration atau korengan. Dalam sindrom ini, pasien tidak akan mengalami gejala sistemik dan tes laboratorium akan menunjukkan hasil yang normal. Gejala pulmonari sporotrikosis termasuk batuk, demam ringan, atau kurangnya berat badan. Faktor risiko termasuk laki-laki paruh baya yang memiliki masalah pulmonari, konsumsi alkohol, atau riwayat konsumsi steroid, diabetes mellitus, sarkoidosis, dan imunokompromis. Radiografi dada akan memperlihatkan cavitary lesions pada bagian unilateral atau bilateral. Dan jika dibiarkan, lubang akan membesar menyebabkan disfungsi pulmonari. Diferensial termasuk histoplasmosis, coccidiomycosis, dan mycobacteria, gram stain atau kultur sputum akan membantu dalam diagnosis. Penyebaran infeksi biasa terjadi dengan pasien imunokompromis. Penyebaran visceral terjadi dengan abses paru-paru, hati, dan empedu, serta fungemia yang menyebar sampai ke esofagus, kolon, tulang rawan, dan limfonode. Selanjutnya adalah chromoblastomycosis. Definisinya adalah chromoblastomycosis atau yang biasa disingkat sebagai CBM adalah infeksi kronis granulotoma kulit dan jaringan subkutan yang disebabkan oleh beberapa dermatisius fungi atau jamur yang memproduksi pigmen coklat yang berbeda sehingga menyebabkan plak berkutil, luka seperti kembang kol atau dapat menyebabkan bisul. Epidemiologinya, penyakit ini ada di seluruh dunia, terutama di negara tropik dan subtropik. Infeksi lebih umum menyerang orang yang melakukan kegiatan pertanian, terutama di ekstremitas bawah. Untuk etiologinya, jamur yang paling sering menginfeksi adalah Cladosporium carioni, Pialofora verrucosa, ada Fonsesia pedrusoi. Sedangkan yang jarang ada Fonsesia compactum, Exoviala spinifera, lalu Rhinocladiella aquaspersa, lalu Exoviala janselmei, lalu Wangiella dermatitidis. Next slide. Untuk gejala klinisnya, di sini bentuk lesinya dibagi dalam 5 tipe. Yang pertama ada nodular type, tumoral lesion, lalu verrucous, plaque, sama cicatricial. Sedangkan tingkat keparahannya dibagi dalam 3 stase. Yang pertama ada ringan, sedang, dan berat. Selanjutnya adalah entomoptoromycosis. Entomoptoromycosis adalah infeksi jamur yang melibatkan kulit dan jaringan subkutan. Infeksi jamur subkutan langka ini terjadi pada individu imunokompeten dan diinfeksi melalui gigitan serangga atau kontak dengan lingkungan yang terkontaminasi melalui kulit terbuka. Epidemiologinya adalah prevalensi yang tinggi di lingkungan tropis dan subtropis. Sedangkan etiologinya terdiri dari 2 genus, yaitu Basidiobolus dan Conidiobolus. Untuk Basidiobolus ya, berasal dari Basidiobolus ranarum, dan Conidiobolus berasal dari Conidiobolus coronatus, Conidiobolus incongrus, dan Conidiobolus lamparaungesa. Next. Kemudian untuk gejala klinisnya, pada diagnosis awal masih sulit untuk diidentifikasi karena kesamaan klinis dengan penyakit usus lainnya. Jaringan yang terinfeksi secara karakteristik menunjukkan granuloma eosinofilik dengan fenomena Splendor-Hopley. Namun, pada pasien imunokompromis, reaksi inflamasi yang disebutkan tidak ada. Kemudian adalah rhinosporidiosis. Rhinosporidiosis adalah infeksi granulomatosa pada selaput lendir yang biasanya bermanifestasi sebagai polip pembuluh darah yang timbul dari mukosa hidung atau struktur lain di luar mata. Patogen ini selain menyerang mukosa hidung, juga dapat menyerang lapisan mukosa konjungtiva, nasofaring, langit-langit mulut, dan uretra. Kemudian untuk epidemiologinya,
Penyakit ini telah terjadi di 70 negara dan menyebar hampir di seluruh dunia. Tapi paling banyak terjadi di India dan Sri Lanka. Infeksi ini lebih umum menyerang orang yang melakukan kegiatan di luar ruangan seperti nelayan dan petani. Kemudian, penyakit ini, rhinosporidiosis ini disebabkan oleh Rhinosporidium cerberi yang merupakan patogen yang dianggap parasit mirip jamur dari kelompok eukaryotik Mesomycotozoa. Next slide. Untuk gejala klinisnya sendiri, rhinosporidiosis memiliki 4 bentuk klinis, yakni nasal, okular, cutaneous, dan disseminated. Karakteristik utama dari penyakit ini adalah munculnya polipoidal, kemerahan, rapuh, tidak terasa nyeri, hyperplastic soft tissue mass pada area nasal yang berkembang secara lambat dan kronis. Selanjutnya ada lobomikosis. Secara definisi, lobomikosis adalah infeksi oleh fungi kronis granulomatosa pada lap kulit dan lapisan sukutan yang disebabkan oleh infeksi fungi spesies Lacazia logoi. Lobomikosis ditemukan di daerah iklim tropis dengan suhu rata-rata 24 derajat Celcius, ketinggian 200 sampai 250 meter di atas permukaan laut, dan curah hujan kurang dari 2000 mm, serta tingkat kelembaban relatif di angka 75%. Kasus-kasus lobomikosis pada umumnya ditemukan di daerah Amerika Selatan, khususnya di negara Brazil. Bisa next slide. Lalu untuk gejala klinis, lobomikosis dicirikan dengan adanya lesi pleomorfik. Lesi pleomorfik ini dapat muncul sebagai nodul dermal dengan ukuran bervariasi, yang mana bisa menjadi hiperpigmentasi maupun hipopigmentasi. Pada umumnya, lesi yang disebabkan oleh infeksi ini tidak menimbulkan rasa sakit. Terdapat beberapa jenis lesi yang berbeda yang dapat dilihat dari berbagai tahapan perkembangan lobomikosis, yaitu infiltrative lesion, velluciform lesion, ulcerative lesion, dan rugomatous lesion. Secara umum, lobomikosis tidak mempengaruhi lapisan epidermis sehingga lesi pada kulit memiliki penampilan yang halus dan berkilap. Lobomikosis juga rentan terjadi di semua bagian tubuh karena infeksi biasanya terjadi setelah trauma. Selanjutnya adalah infeksi pheohypomycosis, yaitu penyakit infeksi jamur yang disebabkan oleh kelompok jamur pheoid, yaitu jenis jamur yang mengandung melanin sehingga memiliki warna agak gelap. Untuk epidemiologi dari penyakit ini, jamur yang menyebabkan infeksi ini dapat ditemukan di seluruh penjuru dunia, namun lebih terpusat di negara-negara tropis dan subtropis. Selain itu, ada pula sejumlah spesies endemik yang hanya bisa ditemukan di tempat-tempat tertentu, yakni di Timur Tengah, di Cina Selatan, dan Asia Tenggara, serta Oseania. Jenis jamur yang dapat menyebabkan infeksi ini terdiri dari 70 genus dan 150 spesies yang berbeda, dari 10 ordo yang berbeda. Dan genus yang paling sering menyebabkan penyakit ini diantaranya adalah Exophylla, Fonsecaea, Curvularia, dan Lomentospora. Next slide. Untuk gejala dari infeksi pheohypomycosis yang terdapat pada subcutaneous adalah terbentuknya kista yang berukuran 0,6 cm sampai 4,5 cm. Dengan rata-rata pada kasus yang ditemukan adalah sebesar 2,5 cm. Untuk membedakan penyakit pheohypomycosis dari penyakit infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur pheoid lainnya, kita dapat mengamati sampel jaringan kista melalui mikroskop, di mana di situ dapat ditemui adanya ciri khas dari infeksi pheohypomycosis, yaitu adanya hifa bersekat hitam, pseudohifa, dan yeast. Setelah penjelasan terkait penyakit subcutaneous mycosis, kita akan membahas tentang antifungal, tentang mekanisme kerja antifungal lebih tepatnya. Penanganan subcutaneous mycosis dapat dilakukan dengan menggunakan antifungal. Mekanisme antifungal dalam mengatasi infeksi oleh fungi beragam caranya, antara lain dengan target dinding sel fungi yang terdiri atas mannans, glucans, dan juga chitins, dan juga ergosterol biosynthetic pathway, di mana merupakan komponen spesifik yang hanya dimiliki oleh fungi. Dalam organisme fungi, ergosterol atau lebih dikenal dengan fungal hormon berfungsi untuk menstimulasi pertumbuhan dan juga proliferasi sel. Dapat diketahui bahwa ergosterol dapat diidentifikasi sebagai lipid imunoaktif yang dapat menginduksi pirotopsi sel inangnya, nekrosis, dan inflamasi kematian sel terprogram. Next slide.
Terdapat beberapa mekanisme target dari antifungal. Yang pertama ada membran sel. Contoh jenis antifungal yang mentarget membran sel ada polyians, di mana polyians ada molekul amfifatik organik yang diproduksi oleh fungi genus Streptomyces. Mekanisme kerja dari polyians berawal dari polyians berikatan dengan ergosterol, sel membran fungi membentuk kompleks polyians ergosterol. Kompleks tersebut akan membentuk sebuah lubang pada sel membran fungi. Secara tidak langsung akan mempengaruhi regulasi elektrolit pada membran dan berdampak pada kematian sel. Jenis antifungal kedua yang mentarget membran sel adalah azoles, di mana azoles dengan mekanisme kerjanya sebagai penghambat non-kompetitif enzim lanosterol 14 alfa demetylase. Hal tersebut akan berdampak pada terganggunya stabilitas membran sel, sehingga menyebabkan terjadinya kebocoran dari isi sel dan berakhir pada kematian sel. Jenis antifungal ketiga dengan penargetan membran sel, yakni ada alliamines. Alliamines mekanisme kerjanya dengan menghambat enzim squalene epoksidase yang nantinya akan menghambat gen ERG1 selaku prekursor pada alur ergosterol biosintesis. Lalu, mekanisme kedua yakni dengan menargetkan dinding sel. Contoh jenis antifungal yang menargetkan integritas dinding sel yakni ada echinocandins, di mana terdiri dari caspofungin, mikafungin, dan juga anidulafungin. Ikatan peptida echinocandins terdiri dari ketiga itu dengan mekanisme kerjanya sebagai penghambat non-kompetitif dari beta 1,13 glukan sintase, di mana enzim tersebut berguna untuk proses sintesis beta-glukan, di mana sintesis beta-glukan adalah kunci utama dari integritas dinding sel fungi. Ada pula beberapa mekanisme kerja dengan target lainnya seperti griseofulvin, yakni penghambat mitosis sel fungi, dan juga flucitosin sebagai anti-metabolisme sel fungi. Setelah mendengarkan berbagai penjelasan dari teman-teman saya mengenai subcutaneous mycosis itu sendiri, terdapat beberapa hal yang disimpulkan, seperti infeksi subcutaneous mycosis yang terjadi pada lapisan subkutan kulit. Subcutaneous sendiri juga terdiri dari berbagai macam yang memiliki ciri-ciri patogenesis etiologi masing-masing yang berbeda-beda. Lalu pengobatannya itu sendiri berupa antifungal juga dapat berpotensi dalam pengobatan infeksi fungi itu sendiri. Selain itu, sosialisasi juga krusial dalam upaya preventif untuk mencegah penyebarannya dalam masyarakat. Demikian presentasi dari kami SGDB 6 mengenai subcutaneous mycosis. Mohon maaf jika ada salah kata. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.